Pemirsa, razia masker digelar di Bogor, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur. Para pelanggar pun dihukum mulai dari hukuman fisik seperti push up hingga hukuman diminta melafalkan Pancasila dan menyanyikan Indonesia Raya. Dua pengendara motor ini dihukum push up lantaran tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Bahkan keduanya diminta mengucapkan janji akan memakai masker jika keluar rumah. Sebentar, saya berjanji. Kalau keluar rumah, wajib pakai masker. Tidak hanya di push up atau mengucapkan janji, para pelanggar juga diminta melafalkan Pancasila. Sayangnya, salah satu pelanggar sempat menolak dengan alasan sedang terburu-buru karena ada anggota keluarganya yang meninggal. Makanya itu, saya ini susulan gitu loh, saya dibel. Akhirnya, pengendara ini pasrah dan tetap melafalkan Pancasila meski tidak lancar. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5, keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Operasi gabungan ini sengaja dilakukan atas instruksi Wali Kota Surabaya, Jawa Timur yang mewajibkan penggunaan masker sebagai bentuk protokol kesehatan agar dapat menekan penyebaran COVID-19. Data terakhir, jumlah positif COVID-19 di Surabaya mencapai 8.756 kasus dan yang meninggal sebanyak 776 orang. Ratusan warga yang berolahraga di Stadion Pakansari terjaring operasi masker yang digelar petugas Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang terjaring langsung dihukum push up maupun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa tadi kesalahannya? Lupa bawa masker. Nggak bawa masker, olahraga ini. Sering olahraga di Pakansari ini? Baru kali ini. Tapi biasanya gimana sih olahraganya pakai masker? Biasanya pakai masker, cuma yang tadi lupa. Pak, tadi kan maskernya jatuh. Jadi saya mau beli tadi di sini, cuman belum sempat beli, udah ditarik ke sini. Itu iya. Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor menyatakan pihaknya terus melakukan razia untuk menertibkan warga yang tidak menggunakan masker. Pada saat kita makin agak siang, itu cukup banyak masyarakat yang belum menggunakan masker. Sehingga tadi dengan terpaksa petugas melakukan tindakan, ya. Tapi tindakannya mendidik lah, ya. Kita tadi mereka diperintahkan oleh kita untuk ada yang push up, kemudian ada yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ada yang suruh menghafal Pancasila. Ini semata-mata buat kebaikan masyarakat kita. Karena kesadaran akan protokol kesehatan ternyata masih belum sepenuhnya dijalankan. Sebelumnya, kawasan Stadion Pakansari rawan penyebaran COVID-19 karena banyak warga beraktivitas tanpa mengenakan masker. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Bagi-bagi masker dilakukan petugas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Masyarakat harus bermasker di kawasan puncak, menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat yang menuju kawasan puncak Bogor harus memakai masker di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat yang tidak bermasker diberhentikan petugas. Satlantas Polres Bogor dalam operasi Patuh Lodaya 2020 bersama komunitas bagi-bagi masker untuk pengendara yang menuju kawasan puncak di Simpang Gadok, Bogor. Masyarakat yang memasuki kawasan puncak harus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ada 2.000 masker yang dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menuju ke puncak ini tetap perhatikan protokol kesehatan. Yang mana jalur puncak sudah hijau, jangan sampai berubah menjadi merah. Makanya kita sangat peduli sekali dengan lingkungan jalur puncak. Untuk itu kita bergandeng dengan komunitas membagikan masker sebanyak 2.000 ini. Kegiatan ini akan berlangsung di sejumlah titik keramaian di jalur puncak hingga 5 Agustus mendatang.
Dari Bogor, Jawa Barat, Revikasi Barani, Aris Setiawan, dan Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Jakarta kembali menyumbang penambahan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di Indonesia dengan 377 kasus. Dengan demikian, total kasus konfirmasi positif di Jakarta menjadi 22.144 kasus. Sejumlah kelurahan di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat masuk ke dalam zona merah. Di Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, total ada 282 kasus positif, 206 orang sembuh, dan 15 orang meninggal dunia. Kemudian disusul Kelurahan Penjaringan dengan 204 kasus positif, 186 orang sembuh, dan 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Kecamatan Tanjung Priok hingga hari ini mencatat ada 198 kasus positif COVID-19, 177 orang sembuh dan 11 orang meninggal dunia. Sementara itu di Sunterjaya terdapat 183 pasien positif, 145 pasien sembuh dan 12 pasien meninggal dunia. Dan di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hingga hari ini ada 171 kasus positif COVID-19, 126 orang sembuh dan 8 orang meninggal dunia. Pemirsa, di Hari Raya Idul Adha tahun ini, berkurban tidak hanya menumbuhkan jiwa sosial untuk berbagi dengan sesama. Berkurban juga akan sangat membantu masyarakat yang terdampak wabah corona agar turut berbahagia di Hari Raya Idul Adha. Meski diselimuti pandemi COVID-19, semangat memberi dan berkurban di Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tak boleh luntur. Hal inilah yang mendorong MNC Peduli untuk terus berbagi dan membantu masyarakat yang terkena dampak wabah virus corona. Bersama MNC Peduli, MNC Lendido City menyalurkan hewan kurban berupa 2 ekor sapi kepada Masjid Agung Baitul Faizin, serta 10 ekor kambing untuk warga Cigombong, Kabupaten Bogor. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada MNC Lendido dan MNC Peduli yang mana telah memberikan 2 ekor sapi kurban untuk Masjid Agung Baitul Faizin Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini maslahat, manfaat dan barokah bagi masyarakat khususnya lingkungan masjid yang ada di tempat ini. Intinya kami sangat gembira menerima bantuan ini dan insya Allah akan kami salurkan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima hewan kurban ini. Selain untuk ibadah, hewan yang diserahkan sebagai kurban juga dibeli dari para peternak yang berada di sekitar Cigombong. Tujuannya untuk membantu peternak dapat bertahan di tengah pandemi. Ya, kami berharap bahwa hewan kurban ini bisa dirasakan oleh masyarakat memang yang tidak mampu dan yang wajib untuk menerimanya, bisa membantu mereka dalam menikmati Hari Raya Kurban ini. Melalui kurban, umat Islam dilatih untuk meningkatkan rasa kemanusiaannya, mengasah kepekaannya, dan menghidupkan hati nuraninya untuk menolong sesama umat manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.